when you're in a room with the smartest people in the world, then you're the one learning the most. Karena if you're the smartest one in the room, then you shouldn't be in that room. Karena you have less to learn from the people around you gitu. Kesalahan anak muda, mungkin kalau buat aku, wanting the easy way. Wanting the easy way, instant way. Wanting the instant and easy way. Apa saran lo buat mereka yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain? Let's not compare our failure to people's rosy curated successes gitu. Karena ya emang jadinya nggak apple to apple juga. I think everyone has their own journey. Aktris berprestasi Maudy Ayunda mengaku pernah mengalami insecurity dan inferiority saat kuliah di Inggris dan Amerika. Namun ia memilih fokus pada keunikan diri hingga bisa melewatinya dan menjadikan perbedaannya justru sebagai kekuatan. Kali ini pemeran film Perahu Kertas ini berbagi soal cara membangun percaya diri, fokus, bagaimana terus bertumbuh dan arti kata cukup. S1 Oxford, S2 Stanford, S3 jadi orang yang kerasukan mod. Pertama ngeliat kayak oh my god, tapi abis itu kayak lucu banget sih actually. This is really funny. Aku bawa asik aja sih. Kamu mau bilang apa ke teman-teman yang sering ngerasa minder dan takut dijudge orang lain? Akan selalu ada orang yang suka sama kita, nggak suka sama kita. Itu kayaknya mungkin bagian dari hidup gitu. Embrace your authenticity, jadi diri kamu sendiri. Sampai di titik apa kamu akan bilang pada diri kamu sendiri bahwa aku cukup? Kita bisa berada di titik dimana kita pengen terus tumbuh, masih pengen banyak yang kita capai, tapi kita juga merasa cukup. Jadi menurut aku rasa cukup itu bukan berarti terus kita nggak bisa abis itu punya ambisi atau punya keinginan atau mengejar apapun itu, tapi it's something that everyone can have even when they're not where they want to be yet, tapi kalian cukup for where you want to be right now, for who you are right now. Hai guys, tim gue report kalau lebih dari 70% dari viewers Room for Improvement belum subscribe YouTube Room for Improvement. Maka dari itu gue minta bantuan lo buat subscribe, karena ini adalah hal yang gratis dan gampang banget untuk dilakuin agar channel ini terus ada, terus berkembang untuk sharing dan produksi konten-konten yang berkualitas, yang ngebantu kita untuk navigate our life, dan juga ngajarin kita untuk hidup lebih mindful, purposeful, dan impactful. So please hit that subscribe button. Thank you. Tamu yang akan gue wawancara ini udah gak asing lagi. Dia tidak hanya seorang aktris, seorang high achiever in terms of education dan juga investment. Dia juga merupakan seorang investor, pebisnis, dan artis yang gak cuman memainkan film-film populer, tapi justru film-film yang dalam dan syarat makna. Maudy Ayunda. Apa kabar? Hi, Nori. Thanks for having me. Thank you for coming. What an introduction. Thank you. Thank you, Maud. Finally you're here. Kita udah berapa kali ya ingin Ya, gue ngobrol waktu itu udah gitu. approach sejak bulan November untuk Januari, ternyata lagi sibuk ke Sundance Festival. And I truly understood karena lo harus lagi nggak di Indonesia juga. gak apa-apa, karena lo juga harus mempromosikan film Indonesia ke kancah internasional. Anyway, we'll be talking more about para perasuk. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh soal itu. Tapi gue pengen ngobrol, Maud, lebih ke lo adalah sosok yang kalau gue lihat the epitome of Indonesian woman. I don't know. Lo cantik, lo berprestasi, lo pekerja keras, lo juga high achiever, and you yourself adalah seorang icon gitu. Tapi sebagai seorang Maudy Ayunda, lo pernah gak sih ngerasa di mana lo ngerasa gak pede? Di mana lo ngerasa insecure dengan diri lo sendiri? Pernah gak ada momen itu? Bukan pernah sih, tapi sering. Sering? Sering sekali. Karena, pertama-tama sebenarnya di esensi dan core aku itu waktu dari kecil, aku tuh sangat pemalu dan sebenarnya cenderung insecure gitu. Jadi dibandingin adik aku yang dulu itu pede dan ekspresif, dia selalu pengen naik panggung dan sebagainya. Aku tuh susah banget disuruh kayak, ayo coba nyanyi apa gitu. Aku tuh selalu meragukan diri aku sendiri. Gak tahu kenapa, itu dari kecil gitu. Jadi
apa ya, elemen-elemen itu sebenarnya masih terbawa sampai sekarang. Malah yang harus aku lakukan sekarang adalah aku harus meyakinkan diri aku bahwa aku bisa. Dan aku menggunakan keraguan itu untuk menjadi rasa ingin tahu yang lebih besar atau rasa ingin tumbuh yang lebih besar lagi. Kamu pakai keraguan itu untuk tumbuh lebih besar lagi. Yang aku maksud di situ adalah karena kadang-kadang insecurity kan kita anggap sebagai sesuatu yang buruk. Padahal insecurity adalah sebuah fuel gitu ya, bisa menjadi sebuah fuel untuk kita menjadi lebih baik lagi karena kita merasa mungkin kita masih bisa lebih lagi nih. Kita belum sampai di titik yang mungkin kita idealkan gitu. Jadi dengan begitu kita ada kegigihan itu. And I think insecurity can be used as fuel. Dan di perjalanan aku kayaknya malah itu yang membantu aku untuk di satu sisi kayak nggak gampang puas karena aku tuh inherently orangnya agak cenderung insecure gitu justru. Apa momen yang bikin lo akhirnya this insecurity jadi fuel buat lo, Mod? Ada momen yang jadi titik balik nggak? Kayaknya titik baliknya adalah di saat aku punya sebuah insecurity tapi aku coba aja, let's just try it. Terus akhirnya kok berhasil, kok ternyata bisa. Di situ sih mulai kayak muncul mungkin kepercayaan diri dalam arti ternyata walaupun dimulai dari nggak tahu apa-apa, dimulai dari no expertise, tapi kalau kita jalanin ternyata mungkin bisa gitu. bisa sampai gitu. So I always believe that action is what actually drives confidence, not words and not whatever, tapi just you proving yourself that you can overcome something is the biggest thing yang bisa building confidence. Satu contoh aja kan, hari ini Hari Film Nasional kan. Terus aku baru aja ngepost gitu di Instagram video casting aku. Bisa nyanyi? Iya, Dewi bisa nyanyiin sedikit ya? dikit aja ya. Iya, boleh. Look at me, I will never pass for a perfect bride or a perfect daughter. Oh, Dari zaman aku umur 10 tahun, Ya. film pertama. oh wow. Itu tuh masih kelihatan banget pemalunya, ragunya, ditanya bisa nyanyi apa enggak. Kayak ngeles, pokoknya I remember that feeling so well, but I also remember how passing that casting sampai akhirnya main film, sampai akhirnya punya tanggung jawab itu yang akhirnya, dan banyak kejadian-kejadian kecil seperti itu yang akhirnya mungkin pelan-pelan membuat aku percaya diri dan membuat aku sadar bahwa ternyata insecurity atau rasa ragu itu atau rasa kurang itu bisa jadi fuel gitu. Dan yang kamu lakukan terus mendorong diri kamu untuk melawan insecurity itu. Iya, kayak bisa gitu. Kayak itu juga sesuatu yang aku selalu minta tim aku untuk melakukan juga sih gitu. Karena I don't know why. I'm also an overthinker. Jadi I question myself a lot. I have a lot of conversations in my head where I challenge myself, I question myself. Jadi untuk untuk kayak turning on, ini adalah mode percaya diri atau mode apapun itu, it needs process for me because it's not natural. Is that weird? Itu is that weird to you or? No, that's not weird for me. Karena aku pun juga ngerasa, aku juga kerja sebagai presenter, MC, jurnalis. Right. How do you feel? Exactly, aku ngerasa insecure dan aku maksudnya harus wawancara Prime Minister, aku harus Right. wawancara Presiden, Wakil Presiden, Menteri. Gue ngerasa I'm nothing compared to them intellectually in terms of Right. life experience dan lain Right. sebagainya. Tapi akhirnya aku harus memaksa. Benar, Dan benar. akhirnya maksa Harus kita, maksa. maksanya nggak kosong, Mod. Maksa kita harus belajar mengisi otak, kemampuan, sehingga ketika maju itu nggak kosong. Kita udah mengerjakan PR di belakang. Betul. Dan gini sih, Rol, kayak aku justru merasa aku sangat-sangat grateful. Aku
punya kaki di beberapa bidang gitu. Kayak misalnya tadi kamu bilang film atau misalnya Bisnis, pengalaman sekolah investment. atau bisnis dan lain-lain. Tapi di sisi lain, setiap aku ke setiap bidang itu ada yang jauh lebih bagus dari aku. Misalnya apa ya? Misalnya waktu aku kuliah gitu, mau itu di S1 atau di S2 aku di Stanford gitu. S1 Waktu Oxford. kesana isinya minder doang. Orang-orang pintar dari seluruh dunia. Orang-orang pinter, orang-orang yang waktu itu aku kan business school kan. Semua rata-rata teman-teman aku itu udah semua entah mereka founder atau mereka memang udah work professionally in some type of business setting and business entity for years. Wow. Sementara aku backgroundnya kreatif Ya. sebagai seniman gitu. Itu minder gitu. Lo gimana di kelas waktu itu? Gitu. Membayangkan dan menceritakan ke audiens gimana tuh? Gimana ya guys, lebih ke I felt like a fish out of water. Aku merasa beda sendiri. Karena aku terbilang cukup muda, aku 24 tahun. Rata-rata teman-teman aku di situ tuh 27 28 tahun. Jadi pertama dari umur aja aku udah merasa ya dedek-dedek gitu ya dibandingin yang lain. Terus misalnya kenalan sedikit, hi, what do you do? What's your background? Kayak semuanya kayak I was an investment banker at whatever, kayak termasuk suami aku, he was in private equity atau kayak all these big words, and I was a singer. I was a singer and an actress, and like I struggled even trying to Fit in? like explain myself, kayak maksudnya gimana ya cara yang terbaik untuk menjelaskan what I used to do and what my work was, and di antara teman-teman yang memang backgroundnya tuh berbeda, dan pada saat itu aku merasa mungkin lebih relevan, mungkin akan lebih jago, mungkin akan lebih punya value atau kontribusi yang mereka bawa ke kelas gitu. Jadi aku tuh sangat-sangat cukup sering sebenarnya ngalamin inferiority syndrome where I just kind of don't feel adequate karena aku justru yang beda sendiri gitu. Tapi ketika lo tahu orang-orang ini mungkin secara intelektual, secara usia, secara posisi ada di atas lo. Saran lo untuk teman-teman yang nonton, gimana caranya biar kita tetap pede, kita tetap tahu value yang kita bawa ke meja, dan kita justru tidak cenderung menutup diri dan menyalahkan diri, kok gue dulu nggak kerja di bank, kok gue dulu nggak kerja di konsultan, kok gue dulu nggak jadi kayak corporate person gitu. Right. Aku ada beberapa mungkin ya, tapi yang pertama ada orang waktu itu bilang ke aku when I was studying di S1, karena aku mengalami hal yang sama. Aku waktu itu ngeliat kayak, wah teman-teman gue pintar semua, gimana nih gitu. Terus orang ini yang aku sampai sekarang I don't remember who said this to me. Maybe I watched it somewhere or read it somewhere. Tapi there's a saying that goes, you are growing the most. Sorry. When you're in a room with the smartest people in the world, then you're the one learning the most. Karena if you're the smartest one in the room, then you shouldn't be in that room. Ya. Karena you have less to learn from the people around you gitu. Menarik banget. Ini artinya mindsetnya. Itu mindset. Bukan kita inferior, tapi kita jadi pembelajar. Iya, dan kamu kalau memang pun kamu inferior, jadi pertama ya udah embrace aja. Ya udah, misalnya mungkin emang gue lebih nggak tahu dibanding orang-orang ini gitu. Embrace dulu. Terus selalu apa? Wow, I'm the one learning the most. I'm the one benefiting the most from this interaction. Jadi That's powerful. goalnya itu tiba-tiba menjadi gimana caranya gue tumbuh, gimana caranya gue jadi yang belajar di sini, dan it's not about performance anymore. Lo percaya nggak? Gitu. Ini mindset yang gue pakai ketika misalnya gue ngajar public speaking. Kebetulan gue juga ngajar public speaking buat publik, buat klien. Caranya adalah gimana sih Mas Rory? Kalau misalnya presentasi atau berbicara di depan publik itu kita nggak grogi. I would do the same. Jadi instead of focus on us, Right. let's focus on helping our audience to understand
Aku selalu ngajarin itu, shiftnya jangan fokus di aku sebagai Iya. pemateri, tapi fokusnya gimana caranya materi ini bisa ngebantu audiensku. Right, I right. really like I your like point. that too. Yeah, exactly. Jadi that shift in mindset, expanding your point of view tuh bener-bener ngebantu get over the insecurity. Dan it's not about your performance itu kan. Betul. Kayaknya kadang-kadang tuh kita menjalani hidup melihatnya sebagai performance. Apakah gue di setting ini, di antara orang ini gue akan perform gitu. Padahal it's not about gitu. it's not about performance. It's about you learning or the other people learning from you in your case gitu kan. Jadi Exactly. itu sih. Get Terus that yang mindset penting. I love it. Terus yang kedua mungkin kalau dari aku akhirnya aku mulai belajar juga untuk menerima atau mengapresiasi profil aku yang unik. Karena walaupun pada saat itu dalam metrik-metrik tertentu kayak pengalaman aku di dunia bisnis masih jauh banget di antara teman-teman aku, umur aku termasuk muda, pasti secara kosakata experience everything when it comes to the business world pada saat aku masuk S2 ini aku akan kalah lah gitu. But I kind of just saw myself as, but I also have a really unique perspective karena I'm one of the only ones yang memang backgroundnya dari industri kreatif I gitu. see. Dan aku dari Indonesia gitu. Dan aku adalah seseorang yang sudah mulai bekerja di dunia kreatif ini dari umur 10 tahun. I'm starting to I guess embrace, bukan terus berarti jadi menyombongkan itu juga karena it's not anything to be overly, cocky about, but it's just that you bring something unique to the table, Yeah, and yeah. everyone in this world does karena no one has lived your life. Exactly. Dan gak harus sama semua. Dan gak harus sama, and there's no one type fits all definition of success, right? Jadi Tapi ini menarik sih. Lo kalau masih inget Mod, kita pertama tuh? kali ketemu itu sebenarnya di tahun 2014 di Oxford. Itu ketika awal-awal PPI. oh my god, oh my god, Jadi Oxford, aku MC-nya, ya kan? Itu kayak god, okay. kayak welcoming night gitu untuk mahasiswa baru. Kita bikinnya, teman-teman PPI UK bikinnya di Oxford. Lo di sana nyanyi Perahu Kertas. Yang itu bukan sih yang pakai gitar ya? Oh, saya Pakai singing gitar, pakai iya. gitar sendiri. Lo nyanyi pakai gitu. Oh my god. 2014. Anyway, Oh my god, I love that. banyak anak muda yang ngerasa dia insecure dan membandingkan dengan orang lain, dan sosial media memperparah itu, Mak. Membandingkan dengan orang lain. Ya. Apa saran lo buat mereka yang suka membanding-bandingkan dengan orang lain? Well, pertama-tama kayaknya emang harus diakuin Gen Z especially, tapi juga millennials, dengan adanya social media dan lain-lain, kita tuh kayak hidup di dunia yang berbeda sih. Karena yang tadinya kita mungkin cuman bisa membandingkan diri kita sama orang-orang terdekat atau tetangga kita doang atau apa. Sekarang tuh kita bisa membandingkan diri kita dengan siapapun di seluruh dunia yang punya profil di social media gitu. Nah, yang susahnya lagi adalah social media itu in essence itu udah bentuknya adalah sebuah kurasi. Setiap orang tuh pasti mengkurasi. Kan gak mungkin semua orang menggambarkan setiap Fragmen hidupnya, fragmen dari hidupnya. bagian hidupnya. It's literally technically impossible gitu Yang kan for bagus-bagus someone doang to do tuh. that. Jadi banyak sekali, aku nggak bilang semuanya, cuman kan banyak yang mengkurasi. Termasuk aku, belum tentu aku misalnya ada sesuatu yang really bad yang aku pengen share. Kan itu misalnya entah privacy aku atau privacy keluarga aku. Jadi it's never the whole picture. Jadi itu yang harus kayaknya kita ingat, dan even aku mengingatkan diri aku sendiri gitu. When we see something, it's not the whole picture. And everyone has their own journeys, and people are much more likely to talk about their successes than talk about their failures. Gitu kan. Jadi let's not compare our failure to people's rosy curated successes gitu. Karena ya emang jadinya nggak apple to apple juga. And itu balik lagi yang ke tadi sih, kayak I think everyone has their own journey. Jadi nggak ada
nggak ada lah itu kayak oh orang ini di umur segini udah begini kok gue. Udah punya rumah, Iya, udah punya apa 1 gitu M kayak pertama. iya. I think success looks very differently from people to people. As I recently turned 30, I realize it more and more. Karena apa ya? Success just even looks very different for me now than it did 5 years ago. Apalagi kalau emang manusianya beda gitu kan. Sukses menurut Maudy sekarang apa? Sukses menurut aku sekarang atau yang aku cari itu lebih ke keselarasan sih. So alignment. Kalau dulu kayaknya umur 20-an atau zaman-zaman kuliah SMA itu kayaknya ngejar milestone, ngejar achievement, performance, gimana caranya seproduktif mungkin gitu ya. 20s tuh gitu, go 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 kayak chase gitu. Tapi terus ada masa-masa aku akhirnya burn out juga ternyata gitu. Dengan style yang seperti itu gitu. Jadi aku merasa bahwa orang yang sekarang ya, dan aku yakin ini akan evolve lagi, tapi untuk sekarang kayaknya aku lebih pengen cari alignment gitu. Gimana caranya yang aku kerjain, yang aku karyakan itu align dengan who I am and how I want to contribute in the world dan values aku gitu. Sekarang lebih gitu. Artinya apa yang kamu kerjakan harus align dengan apa yang kamu percaya, values yang kamu Values hold yang on aku to. percaya, who I am. Jadi is it authentic to me? Does it feel right? Is it worth apa ya, the investment of time and all these things that could be put into other things. Yeah. Dan termasuk juga time with family, time with my husband now, time with my mom and dad. Nggak tahu ya, sekarang aku lagi agak lebih mellow dan berpikir soal hal-hal itu gitu, kayak waktu dengan orang-orang tersayang. Mungkin orang berpendapat, ya iyalah, lo udah selevel kayak begini, Mot. Sementara gue nggak akan bisa sukses seperti yang Maudy punya, alignment. Boro-boro karena gue ngejar ketercukupan secara material. Gue harus kerja malam ketemu malam. Gue harus ngurusin mungkin anak dan even mungkin gue jadi sandwich generation. Gue nggak bisa, Mot, untuk mengartikan sukses semewah dan mungkin seprivilege itu. What would you say untuk teman-teman yang punya kondisi itu, Mot? Kayaknya sebenarnya poin yang aku gambarkan di sini adalah kesuksesan itu atau notion of success itu you should define on your own gitu. Kita itu justru ada kecenderungan lebih burnout kalau kita lagi ngikutin measure sukses orang lain. Standar sukses orang Standar lain. sukses orang lain. Jadi if you're someone, of course there are so many kids right now and like you know it's tough because the economy is in this weird limbo situation, and then it's even hard to get like a job now if you're a fresh grad. Jadi susah. There are so many challenges gitu. Dan mungkin ada yang sandwich generation punya beban banyak sekali. Tapi bayangin nggak kalau mereka dengan apa ya, challenges seperti itu masih harus mikirin umur 30 harus sudah punya rumah. Wow, tambah stres lagi. Atau apapun metrik-metrik atau sukses 30 lainnya. harus nikah, Mot. Atau 30 harus nikah, atau umur berapa harus punya anak dan lain-lain. Jadi yang aku pengen encourage di sini sebenarnya bahwa your definition of success jangan necessarily kita copy paste dari other people gitu. Karena itu juga evolve terus gitu. And for you, for someone who you know is just trying to make ends meet, mungkin kayak sukses pertama adalah gimana caranya have financial stability dulu deh gitu. Gimana caranya ini mereka achieve financial independence dulu deh. I think like having like these, you know, these more closer to you, closer to your context, closer to what you're trying to achieve in life, have that be your definition of success is really important gitu. Dan itu bahayanya social media ya, kita kadang-kadang jadi kayak mengimpor konsep-konsep kesuksesan dari orang lain. Jadi gitu. kita nggak tahu apa dapurnya kayak gimana orang Kita itu nggak bisa tahu, seperti kita itu. nggak tahu. Ya. By the way, lo tipe orang yang
ketika diberi penilaian oleh orang, whether it's positive or negative, lo tipe yang mendengar dan internalize, mencoba memproses, terus akhirnya lo kebawa itu. Kalau misalnya kritik itu kritik yang tidak membangun dan menyakitkan, lo akan kebawa sampai ke mood lo, sampai ke tidur lo. Atau lo tipikal yang let them talk whatever they want, I will just go forward with my values and my belief. Dua-duanya. Dalam arti I'm not someone who ignores completely all criticism or all conversations about me. Aku nggak ignore gitu. Aku sebenarnya orang yang cukup engage karena aku pengen tahu kayak what is being said gitu. Aku because I believe that you have to engage karena nobody's perfect gitu. Tapi memang dari situ I reflect then very very deeply. Dan dari situ aku pecahin lagi gitu. Aku berpikir lagi gitu. Okay, if there's a criticism, ini tuh sifatnya what is it rooted on? If it's something that I can do better, and if it's something that's a mistake, then I will own it and I will do better gitu. But sometimes, a lot of the times also, criticism itu bentuknya kayak projection gitu. Bentuknya Contohnya projection tuh karena mereka punya masalah internal sendiri, akhirnya mereka project their problem to you. Or it's about like being angry at other things at the world where you happen to be associated with certain values in the world. Jadi we become like an outlet because I think like sometimes public figures become, unfortunately, The most vilified persons. outlets gitu karena with that attention and with all that itu kayak inevitable lah gitu. Jadi I'm a big overthinker. I reflect. Dan setelah aku telaah ya tergantung gitu. Kalau ternyata it's more projection, so it's more about people going through things than it actually is about me on a personal level. Biasanya lama-lama kayak okay, I will move on gitu and not engage too much. Tapi ya of course criticism kalau it's constructive dan juga memang ada benarnya, then I am always open to doing better also. Artinya ada filter ya Mak di situ. Filter kalau criticism ini memang berupa projection, orang punya masalah hidup terus menyalurkan masalah itu dengan ngebully, ngata-ngatain orang lain. Yes. Itu berarti let them. Kita biarkan. Iya. Cuman kalau criticism ini membangun, constructive dan kita rasa cukup valid, kita reason to it, then you can absorb it and learn something from it. Gitu sih aku rasa ya. Okay. Mod, Yes. S1 di Oxford University, S2 di Stanford, kamu ambil MBA. Seolah-olah kayak pendidikan tuh matter to you. Well, it really matters, right? Tapi seolah-olah it really matters to Maudy Ayunda. Tapi di balik your high achievement dalam hal pendidikan, Mod, pernah nggak sih kamu ngerasa kosong? Apa sih yang aku kejar? Kok aku kayak nggak mendapatkan fulfillment? Kok aku ngerasa chasing tapi aku nggak dapat makna? Pernah nggak kamu ngerasa gitu? Sejujurnya, kalau di dunia belajar aku nggak merasa seperti itu. Kamu nggak ngerasa kayak gitu? Aku malah lebih merasa seperti itu kadang-kadang di pekerjaan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di sekolah, kalau soal persekolahan, aku tuh bukan orang yang mengutamakan number one adalah kayak brand sekolah atau kayak milestone yang kayak gitu. Karena sejujurnya mama papaku juga bukan tipe yang dari dulu ngeset goals itu buat anaknya. Mamaku tuh termasuk santai banget. Kayak maksudnya justru mama itu lebih dekat ke dunia kreatif dibanding dunia akademis. So actually it was like a wonderful consequence of me just really liking what I was learning. Jadi aku tuh emang enjoy banget. Jadi waktu pertama kali pengen ngambil PPE di Oxford, it was genuinely because I really loved reading like
political like history books. Terus aku waktu itu ada kelas di IB namanya Theory of Knowledge. Dia tuh ada irisannya dengan philosophy gitu, dan aku bener-bener kayak mata aku terbuka banget di situ. I also really, so it's like really genuinely like liking these topics and liking learning, that aku akhirnya alhamdulillahnya banget mendapat kesempatan akhirnya jadi sekolah di sekolah-sekolah tersebut gitu. So I am a believer that education is important in the sense that it can be like helpful milestones for you to put yourself accountable and be a growthful human being gitu. Untuk kita terus tumbuh itu jadi kayak milestone. Tapi is it everything? Apakah satu-satunya hal yang apa ya, is the only way of defining intelligence and success itu adalah sekolah di tempat-tempat ini? Enggak. Aku I'm a strong believer that everyone has their own version of intelligence and performance, dan gak harus dikotak-kotakan bahwa ini adalah satu-satunya definisi kayak kepinteran gitu. Tapi gitu banget sih. Iya, kamu tadi bilang bahwa justru malah di pekerjaan kamu ngerasa chasing dan kadang-kadang ngerasa kosong banget. Apa yang kamu rasain dan gimana kamu ngatasin perasaan itu? Sometimes kalau misalnya di pekerjaan, kita semua kan goalnya itu pasti satu, we want to keep growing, adalah semua, atau we want to make an impact. Tapi di sisi lain, we're all working also to find financial freedom. Yes. We're all trying to survive for ourselves, for our family, gitu kan. And semua orang lah merasakan ini gitu. Jadi pada saat meaning dari pekerjaannya atau tadi keselarasan tadi nggak terasa, ya memang kadang-kadang jadi lebih ke what are we doing this for gitu. Jadi mulai muncul tuh pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tapi but jadi lebih kadang-kadang merasa itu di pekerjaan dibandingin pada saat aku belajar. By the way, Mot, menurutmu apa kesalahan anak muda yang banyak dilakukan saat ini? Kesalahan anak muda? Kesalahan anak muda ya? Mungkin kalau buat aku, wanting the easy way. Wanting the easy way. Instant way. Wanting the instant and easy way. Dan aku gak bisa menyalahkan juga sih, karena menurut aku Gen Z and the way that your life is with social media and technology and everything, memang seringkali ada rasanya bisa kita shortcut aja, apalagi now with AI, right? Everything is just so much easier. I'm enjoying learning about all the different tools and everything. Tapi aku kan punya perusahaan juga, Nuri, namanya From This Island. So I have a cosmetic beauty brand. From This Island. I have my team as well. So I have people working for me. I'm recruiting all the time. And I see a lot of CVs. Dan pada saat aku membaca CV-CV ini, aku kadang-kadang melihat, anak-anak muda ini kadang-kadang setiap 6 bulan udah pindah kerja. Atau kok gak pernah lama gitu di sebuah tempat gitu. And of course, aku gak akan menjudge karena ada banyak situasi kenapa orang bisa akhirnya memilih untuk keluar atau memilih kesempatan lain. Tapi I worry gitu, ada gak ya elemen kayak bahwa ketahanannya yang kurang, atau teman-teman ini kayak pengen mungkin buru-buru dipromot atau apa gitu, tapi kadang-kadang hasilnya jadi kok di tempat ini nggak lebih dari 6 bulan atau setahun, padahal sometimes expertise itu atau depth itu kan perlu waktu. True. Sometimes you just need to sit still for at least 2 years mungkin for you to be able to really absorb what you can from that place. True. Itu satu contoh aja di kerjaan sih, tapi sebenarnya aplikasinya tuh ada di banyak hal lain juga gitu. Dan aku sebagai orang yang mungkin on the other side yang membaca CV-CV ini, I can't help but question, dan akhirnya aku justru jadi lebih
cenderung menginterview atau memanggil kembali sosok-sosok yang terlihat punya tenure yang lebih lama, punya ketahanan tersebut gitu. Sama sih. Aku Menurut juga kamu gimana? aku juga ada tim, dan ketika aku ngelihat anak-anak muda kok bahkan 4 bulan, 6 bulan Ya. tuh udah pindah-pindah kerja. Iya, iya. Mindsetnya adalah ketika kita ngerekrut, we put a lot of investment to this person. Kita ngajarin, kita berkenalan dan dealing with new person itu kan nggak gampang ya. Kita butuh proses untuk kita bisa selaras dan kita on the same boat gitu. Tapi begitu udah selaras nih, udah yuk kita sekarang saatnya meluncur bareng, dianya keluar. Iya. Aku berpikir bahwa no, it's not worth my time investment, my effort investment. Right. Aku akan mencari sama seperti yang kamu bilang, setahun 2 tahun. Dan bahkan sebagai seorang recruiter myself, aku misalnya waktu itu butuh seorang manajer, Mot. Aku nggak menemukan manajer di teman-teman yang lamar ini. Tapi kebetulan kemudian muncul kebutuhan. Oh ternyata iya ya, aku butuh social media Iya. expert. Dan akhirnya dari 10 kandidat yang aku awalnya seleksi untuk jadi manajer ini, ada 1 orang yang punya kualifikasi jadi social media expert untuk Room for Improvement. Right. Dan akhirnya untuk manajer aku lupain dulu, aku nanti akan cari lagi, walaupun sekarang udah ketemu. Tapi akhirnya di batch itu aku ketemu 1 social media expert yang sekarang namanya Caca, dia ada di tim aku itu. Dia lagi ngumpet di sana tuh. Awalnya cari untuk manajer, tapi karena dia ternyata punya quality lain, dan salah satunya adalah ketahanan Ya, untuk stay, ya. ketahanan untuk bekerja lama, tapi terus ternyata di akhir tuh ada, loh kok cuman 1 tahun atau beberapa bulan, ini aku tanyakan dan ternyata jawabannya make sense. Make sense, betul. Exactly, then you're the one. Right, Gitu. right. Karena sebenarnya dari sisi recruiter kayak kita, mungkin kita melihat, oh is it gonna be worth our investment gitu kan. Tapi sebenarnya dari sisi kaliannya pun gitu, dari sisi anak-anak teman-teman anak-anak muda ini, if you put in your investment but only stay for 3 months, tapi you put in that time, that 3 months juga jadi terbuang begitu saja. Karena how much can you really learn from 3 months? Ini of course bukan internship ya. Kalau internship Betul, memang beda by ya. design it's shorter. Tapi if we're talking about a role, akhirnya there's not much you can talk about in your experience in that role dan lain-lain, dan it's also a waste of, I believe, your time gitu sebagai teman-teman anak-anak muda ini gitu. Of course again ada exceptions gitu ya, where I've seen orang kayak misalnya, oh ini kenapa cuman sebentar gitu, dan alasannya sangat-sangat valid gitu. Tapi memang banyak juga yang benar-benar berentetan Betul. pindah-pindah. Nah itu yang I would encourage you to stick with it and see what you can learn, see what you can gain from like a longer experience. Berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menyeleksi secara rough first selection CV-CV itu? Kan pasti banyak ribuan yang masuk. This is kind of like an interesting fact yang aku akan share with you. But in the early days of my company, both my team and also from this island, I would actually do outreach. Outreach. Jadi aku reach out sendiri di LinkedIn. Oke. Tanpa kamu buka lowongan dan nyeleksi CV-nya, kamu Yup. reach out that specific person gitu. Yes. I see. Kalau sekarang mungkin prosesnya udah beda, udah mulai ada yang mengenal brand aku juga, company-nya dan lain-lain. Tapi di saat we're starting out dan di saat masih baru, belum ada yang kenal, aku yang harus reach out dan aku yang harus mengconvince, meyakinkan orang-orang ini bahwa what we're doing is serious. Will you consider moving and working with me? And so tim aku ada beberapa yang masih suka bercanda karena mereka selalu kira itu adalah semacam spam or scam. Of course. Karena tiba-tiba kayak what Mau di is Ayunda? this? Kayak tiba-tiba di message, terus aku ngajak mereka online call untuk interview dan lain-lain gitu. Jadi
I can be quite involved when it comes to hiring people. Jadi tuh anyway, this is something I've never shared, but it's actually something I used to do a lot. Yeah, Less now because kita sekarang bisa buka lowongan dan and we have good candidates that apply. Kalau soal ngefilter, I skim a few things. I skim their last 2 jobs. Length of time juga penting banget. Last 2 jobs, length of time berapa lama, and then abis itu sometimes I quickly like check their university or their other things gitu. Itu quite important juga sih. And then you can make a decision. Bukan decision, maksudnya kayak Rafli ini fit apa enggak quite quickly. Iya. Kira-kira berapa detik? I would say kalau aku satu CV 20 detik. I think faster than that. It depends. Kalau kita misalnya udah kayak for managerial position yang kita benar-benar harus mulai ngebaca teks. Yeah, Kan ada descriptor kayak exactly the projects that they did and everything. You're right. I think around 20 to 30 seconds. But then there are some roles yang functionnya itu udah lebih straightforward. Jadi maybe even in 10 seconds. Yeah. Kita bisa discuss kayak ini kita bisa consider nggak ya masuk ke next stage gitu. Dan bahkan banyak HR yang much less than 20 second. 5 second, 8 second. Karena ribuan mereka harus screen. Right. Tapi aku You have setuju to sama screen. kamu sih. Aku ngelihatnya pengalaman mereka. Nah makanya ketika orang hanya list down, aku pernah kerja di sini, mohon maaf bye. Tapi aku pernah kerja di sini, apa yang aku selesaikan, Yes. challenge apa yang aku kasih Yeah. solusi, Yeah. aku bisa ngeraih apa. Yeah. This is what happened before me came in sama after I join. Ya. Itu langsung shortlisted. Iya, benar-benar. Itu langsung shortlisted. Sama ada satu juga yang aku suka perhatiin adalah kalau misalnya ada promotion. Jadi this is interesting to me kayak when I see someone with work experience from a single company tapi functionnya berubah upward dalam waktu misalnya 4 tahun mereka kelihatan nih udah 2 kali dipromote, that's a good sign for me. Also, karena kadang-kadang itu di-include. Jadi kayak mereka terakhir di sini tapi 2 tahun sebelumnya di tempat yang sama mereka misalnya specialist, tapi abis itu sekarang udah naik jadi junior manager atau jadi associate gitu misalnya. Tapi emang seru lah ini. Emang seru ya. Ini tiba-tiba kita jadi ngomongin Soal CV dan karir. recruiting. Nggak apa-apa sih Tapi- buat improve teman-teman yang saat ini sedang cari kerja atau berpikiran untuk pindah kerja. Bener, lagi mungkin kalian lagi ngerapi-rapin CV gitu. Iya betul. Oke, sebelum aku ke para prasok, aku pengen tanya. Menurut Maudy, zona nyaman itu sebuah kenikmatan atau sesuatu yang harus dihindari? Zona nyaman, aduh, aku nih berat yang ini karena aku tuh ngerasa kayaknya jawabannya nggak bisa hitam putih sih. Menurut aku kita memerlukan stamina yang cukup juga untuk bisa berlama-lamaan berada di zona yang tidak nyaman. Which means kita harus pernah berada di zona nyaman. True. So I think like putting yourself in a constant state of zona tidak nyaman, risk taking, be stress, high cortisol, Gerubah-gerubuk, pokoknya burn out. semua burnout dan lain-lain itu juga nggak sustain dan akhirnya akan tidak baik gitu. Ya. Jadi menurut aku I like to see life in seasons. Mungkin ada season atau masa-masa di mana this is go hard gitu. Ada masa-masa di mana this is it's okay. I can lean in lebih ke memberikan aku lebih ke kenyamanan dibandingin ke challenge gitu. Dan itu yang membuat ujung-ujungnya mungkin lebih lebih sustainable dan bisa jangka panjang. Seasonal ya. Ada masanya kita harus banting tulang, ada masanya udah kita menikmati hidup dan tenang. Oke. About your upcoming movie, Yes. Para Prasok. Apa yang bikin lo waktu itu mengatakan yes I'm in ketika ditawarin naskah film ini, Maud? Sejujurnya karena waktu aku ditawarin filmnya aku merasa ada rasa takut.
Oh, kenapa itu? Rasa takut dalam arti this is different. Ini karakter yang belum pernah aku kenal atau mainkan atau explore sebelumnya. Ada medium tarian yang juga di luar zona nyaman aku tadi. Ada dunia dan juga intensitas dari ceritanya dan lain-lain yang aku rasa sangat-sangat baru. And it scared me, but it scared me in a good way. Karena aku merasa kayaknya ini tandanya project ini tuh akan membuat aku tumbuh dan belajar banyak deh. Kayaknya akan seru deh. Jadi itu mungkin satu contoh di mana aku memilih untuk no, kali ini this is something that's worth getting out of my comfort zone for. This is my season to challenge myself di luar dari pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tentunya juga di satu sisi tetap berat dan sibuk dan lain-lain, tapi lebih nyaman kan. How challenging was it? It was very challenging karena ada banyak elemen sih sebenarnya, kayak mengolah karakternya sendiri, aksen dan lain-lain gitu ya, sama Regas dan tim lainnya. Lalu juga itu sih tariannya, it's very physical. Kamu Jadi harus selama 2 belajar. bulan penuh itu kita belajar dan latihan fisik yang cukup intens. Okay. So it's very, it's very 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 intense. Terus selama syuting pun kayaknya hampir nggak ada scene yang simple Semuanya scene berat. penggarapannya. Jadi kayak setiap kita mau ke set kayak oke, nafas dulu. Bisa gitu karena it's a very unique, intense and also physical experience gitu. Karena aku di sini berperan sebagai Laksmi yang juga adalah sebuah pelamun. Pelamun adalah seseorang yang ikut pesta sambetan namanya, dan kita dirasuki oleh roh-roh hewan. Oh, roh hewan. By the way, I have this for you. Oke, apa Jadi itu? ini adalah buku panduan pesta sambetan. Oh, untuk para perasu. Dan ada di dalamnya ada image-image Oh, wow, cukup roh-roh menyeramkan ya. hewan. Cukup dan menyeramkan ya. Oh, masa menyeramkan sih? Guys, bukan film horor kayak Bukan film horor ya. Tapi it's quite interesting karena ini kayak digambarkan gimana sih caranya kita tuh bisa merasuk atau dirasuki. Wow, tapi ini juga menarik banget karena ini adalah bagian dari budaya Indonesia, kayak kuda lumping, kayak Terinspirasi dari banyak dari itu fenomena kan. di Indonesia, betul. Exactly. This is very interesting. Iya. Jadi ini sebelum nonton harus tahu dulu pesta sambetan. Ini Pesta gimana cara sambetan. ngedapetin buku ini? Cara ngedapetin buku ini bisa di toko buku ya? Bisa di toko buku. Toko buku ada ya. Wow. Satu image di sosial media yang ikonik banget. S1 Oxford, S2 Stanford, S3 jadi orang yang kerasukan mod. Itu nanti kita tampilin Seru deh ya, gambarnya. meme-meme ini Seru ya ya. meme itu gitu. Seru Lo loh. ngelihatnya gimana tuh meme itu? Pertama ngeliat kayak oh my god, tapi abis itu kayak lucu banget sih actually. This is really funny. Aku bawa asik aja sih meme ini tuh, menurut aku seru and I like in some ways I like that people can be surprised and can be entertained by decisions that I make gitu, karena kalau dipikir-pikir, you know, I like to be someone who's like always growing, and mudah-mudahan I can still be someone that surprises people because of my decisions and because of the things that I do. And jadi senang aja kita bawa orang Kreatif. memberikan kreatif dan memberikan atensi terhadap karyanya gitu. Oke, justru malah bikin orang penasaran ya. By the way, balik lagi ke topik kita soal insecurity mod. Di proses film ini yang lo bilang berat 2 bulan penuh latihan fisik. Hal apa yang paling bikin lo insecure dari proses produksi film ini? Yang paling bikin insecure adalah performance aku tentunya gitu. Karena sebenarnya peran Laksmi ini cukup penting dalam arti Laksmi itu satu-satunya karakter dari main cast yang menggambarkan manifestasi surup ini. Apa sih yang terjadi pada saat orang dirasuki gitu? Pada saat orang tuh menjadi pelamun gitu dan dimasuki roh hewan, itu seperti apa?
hanya aku gitu yang menggambarkan itu melalui tarian-tarian ini. Jadi aku merasa punya beban tersendiri. Okay, I have to do this experience justice. Rasanya harus tersampaikan. Dan teman-teman harus merasakan sesuatu dan harus percaya akan dunia dan akan gerakan-gerakan ini dan mereka harus masuk ke dalam dunianya. So I feel a little bit responsible in that way. Jadi itu yang menjadi insecurity gitu selama syuting, kayak selalu nanya Regas kayak menurut kamu bener nggak kita approach-nya kayak gini, kayak rasanya udah dapat apa enggak gitu. Dan and it's a very technical movie. Jadi gitu deh. Jadi itu kayak bikin overthinking lah intinya gitu. Jadi insecurity itu betul-betul ada gitu. Yeah. Kalau di acting itu kan ada animal movement kan. Yes. Salah satu yang ngajarin itu gue tahu Muhammad Khan yang Kucumbu Tubuh Indahku kan, Mas Khan. Oke, soal animal movement, susahnya apa? Salah satu yang gue tahu adalah Mas Muhammad Khan di Kucumbu Tubuh Indahku. Dan gue pernah ikut kelas dia sekali, susahnya minta ampun. Susahnya kayak gimana, Mak? Yang susah adalah gimana caranya melepaskan sense of control. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia sudah terlalu terbiasa untuk kita harus jalan seperti ini, atau kita sangat memiliki kesadaran diri kayak kalau kita jalan kayak gini muka kita akan terlihat lebih bagus, atau kalau kita begini akan lebih. Jadi we are too in control of our body and how we think it will be perceived. Kalau kita ngomongin gerakan hewan, yang aku pelajarin adalah gimana caranya surrender. Dan bener-bener ngikutin rasa, kayak ngebalikin lagi intuisi gerakan yang gak usah dipikirin itu akan terlihat seperti apa gitu. Tapi it just feels right dan rasanya memang tepat. Karena Masiko, koreografer aku, selalu mengajarkan bahwa this is not just choreography. Kita ada beberapa sequence, tapi tetap ujung-ujungnya nanti on set kamu akan melakukan ini melalui rasa. Jadi sequence-nya tuh bukan yang abis ini ada ini. Roughly ada. Tapi rasa tapi yang sebenarnya mendorong it kamu. has to come out of me naturally aja gitu. Jadi itu yang susah karena surrender dan gimana caranya aku sudah cukup melatih badan dan mental aku untuk bisa melepaskan itu dan untuk bisa bergerak melalui intuisi dan bukan from a sense of trying to control. Gitu. To conclude Yes. part kita ngobrol soal film ini, kenapa teman-teman harus nonton Para Prasuk? Teman-teman harus nonton Para Prasuk karena first of all it's an amazing cinematic experience. Jadi waktu kita premiere di Sundance banyak banget yang Standing ovation. ada yang standing ovation, banyak juga yang berkomentar bahwa what an experience. Jadi jangan tunggu dulu untuk nonton nanti, tapi nonton di bioskop. Karena it is a mind-blowing experience for a lot of people. Film ini juga terasa sangat magis, tapi juga sangat-sangat dekat karena ngomongin ambisi, ngomongin personal growth, karakter-karakter di dalamnya itu punya masalah masa lalu and they're trying to heal from it. Jadi sebenarnya it's a very personal movie, but in kind of like a very magical, rich setting gitu. Jadi it's an experience and you have to watch it. Bukan film horor. Aduh, aku pengen bikin hashtag bukan film horor karena banyak banget yang mengira gitu. Tapi bukan film horor. 90% syutingnya di siang bolong. Jadi bayangkan saja tidak ada yang menyeramkan. Kapan tayangnya? April? 23 April 2026. Wow, looking forward to that. Nonton ya, Ron? Pasti. Aku premiernya akan datang. Yeah, give me your personal reviews and criticisms. I will. And I'll really appreciate it.
I will. Thank you. Anyway, sekarang kita di segmen rapid fire question. Aku Okay. tanya cepat, kamu jawab cepat. Okay. Nanti we'll elaborate along the way. Sure. Some questions. Tekanan publik lebih berat di awal karir atau sekarang, Mod? Tekanan publik sekarang. Sekarang. Kamu masih takut dijudge nggak? Pelan-pelan melepas itu. Jadi gimana ya jawabnya? Gak apa-apa. Pelan-pelan melepas itu. Pelan-pelan melepas itu. It's a process, nggak It's ada a hitam process, putih. Ya yeah. kan? Lebih takut gagal atau enggak mencoba? Lebih takut nggak mencoba. Jadi panutan, itu bangga atau beban sih, Mod? Lebih ke beban. Kenapa itu? Kata rapid fire. Ya maksudnya senang dalam arti kalau orang merasa aku add value and I contribute and aku ada impact positif to their lives gitu ya. Tapi beban dalam arti ya tentunya ada ekspektasi dan pressure dan banyak hal lainnya juga yang kadang-kadang mengikuti role tersebut gitu. Oke. Guling-guling di lumpur, fun atau bikin trauma tuh? Fun. My favorite scene. Dari 10 koreografi yang kamu pelajari, mana yang paling nempel di badan sampai sekarang? Paling nempel ada 2. Enggak, paling nempel 1 sih. Bulus namanya. Roh bulus. Bulus tuh kura-kura, kayak penyu. Kura-kura semacam penyu dan kenapa nempel banget karena itu kayaknya salah satu-satunya sequence yang aku sendirian. Jadi yang lain itu sebenarnya selalu ada penari-penari lain juga di sekitar aku dan itu kayak secara kolektif kita menari. Bulus ini aku sendirian. Jadi secara koreografi harus lebih locked in lagi dan itu jadinya sampai sekarang masih inget kayaknya semua sequence. Lebih menyenangkan jadi Maudy Ayunda atau Laksmi? Lebih menyenangkan lebih menyenangkan tetap jadi diri aku sendiri karena aku punya suami aku. Pak Choi. Ya, kalau Laksmi ada Jessie Choi boleh sih aku jadi Laksmi. Tapi selama suaminya Maudy jadi Maudy aja deh. Oke, this is our closing part. Kamu mau bilang apa ke teman-teman yang sering ngerasa minder dan takut dijudge orang lain? Kamu pengen bilang apa, Mat? Aku pengen bilang bahwa judgment will happen either way sebenarnya. Akan selalu ada orang yang suka sama kita, nggak suka sama kita. Itu kayaknya mungkin bagian dari hidup gitu. So might as well live your life the way you want to gitu ya. Dan asal kamu merasa you're not doing anything wrong, you're not harming others, take your time, embrace your authenticity, jadi diri kamu sendiri. Jangan mengimpor konsep sukses, konsep keharusan dari orang banyak gitu. Because at the end of the day, you're the one who gets to live your life dan kamu yang you get to live with the consequences gitu. And yeah, mungkin itu. Sampai di titik apa, ini pertanyaan terakhir, sampai di titik apa kamu akan bilang pada diri kamu sendiri bahwa aku cukup? Aku lagi berusaha untuk mencapai itu kemarin. Yang aku maksud adalah sebenarnya kita bisa berada di titik di mana kita pengen terus tumbuh, masih pengen banyak yang kita capai, tapi kita juga merasa cukup. Bisa. Menurut aku bisa. Jadi apa yang ngedrive itu bukan karena kita merasa kita kurang atau kita nggak punya self-worth gitu. Tapi lebih karena mungkin kita pengen tumbuh atau kita pengen mendapat pengalaman baru atau kita punya mission lain gitu. But we are also still enough. Jadi menurut aku rasa cukup itu bukan berarti terus kita nggak bisa abis itu punya ambisi atau punya keinginan atau mengejar apapun itu, tapi it's something that everyone can have even when they know that they're not where they want to be yet, tapi kalian cukup
for where you want to be right now, for who you are right now. You're enough for yourself and for the people around you. Kayak makanya aku bilang kapan kemarin, karena aku berharap bahwa apa ya, the ideal thing is like for me to have felt that always. Tapi the reality is I'm still getting there. Aku pengen terus merasa cukup, tapi menurut aku it's something that we all should strive to feel yesterday. Ini mindset yang sangat menarik. Kita merasa cukup, tapi di sisi lain kita tetap bisa untuk improve dan memperbaiki diri kita along the way. Yes. Maudi, thank you banget Thank buat you so waktunya. much. Aku enjoy banget Sukses buat conversation-nya. para perasuk dan juga karir kamu ke depan. Dari 2014 sekarang kita ketemu lagi. Iya, dan ketemu ngobrol lagi asik. 12 Thank tahun you. kemudian. Wow. So I'll see you in the next video. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.